Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya ingin saya bersama tiga kawan adik-adik saya dari Bima ini. Namanya siapa? Asri, Pak. Pak Asri. Dia ini adalah seorang akademikus, lagi penelitian, sudah selesai S2-nya di Jakarta. Kita mau nanya-nanya tentang pengalaman mereka mendengarkan aspirasi masyarakat dan termasuk juga pendapat mereka sendiri, karena hari ini kan ada dua capres nih yang sudah daftar. Yang pertama tadi pagi itu Anies dari Koalisi Perubahan, yaitu Anies Ras Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah selesai, dan sekarang ini lagi berlangsung adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tetapi kita mungkin pada kesempatan ini kita cuma minta pendapat tentang bagaimana sesungguhnya pandangan mereka terhadap juga masyarakat yang mereka dengar, karena mereka akan bergaul dengan banyak masyarakat umum di bawah di daerah mereka masing-masing. Dan ini sekarang dari Bima, beliau ini dasar dari Bima, Adinda ini mau dengarkan pendapatnya nih, rekaman dia terhadap masyarakat di Bima sana. Sebetulnya menginginkan yang banyak itu, yang realnya itu, yang lebih banyak mereka perkiraan dia dukungan capres mereka ke siapa dan bagaimana pendapat dia juga secara pribadi tentang Anies Ras Baswedan. Silakan Bang Adinda Asri. Ya, terima kasih kepada Abang yang sudah mau memotret terkait dengan fenomena perpolitikan tahun 2024 menjelang 2024 ini. Terkait dengan tadi pertanyaannya bagaimana masyarakat Bima melihat fenomena politik daripada pasangan Anies dan Ganjar itu. Tapi lebih khusus Anies aja. Ya, lebih khususnya ke Anies itu. Amin aja. Kalau di Bima, kultur di Bima itu lebih kepada politik yang mendekatkan pemahaman itu kepada religiusitas. Nah, kalau memang Pak Anies ini kan dikonotasikan, dilabeli dengan politik yang negarawan, intelektual dan religiusnya itu sangat tinggi begitu. Nah, maka tidak menutup kemungkinan bahwasannya itu akan inheren dengan sikap pemilihan orang masyarakat di Bima. Itu continue dia. Dan kemarin kan waktu berkunjung ke Bima kan juga luar biasa dukungannya. Luar biasa. Waktu kemarin itu bahwasanya tidak ada undangan yang istilah itu secara administrasi dan lain sebagainya. Hanya orang-orang di sana menaikkan flyer atau pamflet di media sosial saja. Tapi antusiasme masyarakat yang hadir pertemuan silaturahmi akbar itu, kita yang mau mendekat aja itu tidak bisa, karena masyarakat itu berdempetan terus gitu. Saking membludaknya masyarakat di situ. Puluhan ribu orang gitu. Nah, kalau melihat terkait dengan kunjungan Pak Anies Baswedan di tiap-tiap daerah, dan kita lihat pada saat Pak Anies Baswedan mendaftarkan diri di KPU tadi itu, subhanallah, banyak ya. Ya, banyaknya manusia itu bahwasanya ini di luar daripada dugaan, mungkin di luar dugaan koalisi partai-partai koalisi perubahan atau LO yang ditunjuk untuk mengakomodir masyarakat gitu. Saking membludaknya masyarakat yang hadir di KPU untuk mengantarkan Pak Anies Baswedan sebagai kandidat calon presiden dan wakil presiden. Nah, jadi perubahan-perubahan yang diharapkan oleh masyarakat itu ada semua tertumpuk pada perjuangan Pak Anies Baswedan. Nah, perjuangan Pak Anies Baswedan itu kita buktikan lewat 1 detik di TPS gitu, memilih Pak Anies Baswedan. Gitu aja sih mungkin. Jadi menurut perkiraan Adinda, dari pantauan Anda kan dari sana ya, masyarakat Bima yang karakternya lebih religius, pemimpin yang religius, itu perkiraannya Anies bisa unggul lah di Bima itu ya. Iyalah. Anies diperkirakan kalau itu. Di Bima itu, kalau terkait dengan pemimpin yang seperti yang saya bilang tadi itu, yang tingkat religiusnya itu sangat tinggi itu, merem aja udah menang di Bima itu. Merem aja udah udah menang di Bima itu. Nah, tapi kan saya juga mahasiswa yang meneliti tentang Pak Anies Baswedan, bahwasannya Pak Anies Baswedan itu selain daripada tentang gaya komunikasinya ya, bahwasanya gaya komunikasi beliau itu selalu memantik perhatian publik. Dengan apa memantiknya, terkait dengan memantiknya publik? Dengan visi misi yang belum
dipikirkan oleh kandidat-kandidat yang lain. Kalau kita bisa memotret review kembali terkait dengan rumah DP rupiah, mungkin secara fakta untuk secara menyeluruh mungkin tidak 100% ya, tapi kan kita ketahui secara bersama bahwasanya Indonesia ini kan mengalami yang namanya pandemi COVID-19 kemarin itu. Bahwasanya kebijakan yang untuk membangun pembangunan fisikal itu dialihkan kepada non fisik semua. Nah, inilah yang menjadi hambatannya. Tapi fakta rumah DP rupiah itu ada. Iya, gagasan baru dan kemudian pertama dicemo, kemudian ternyata diikuti kan sekarang oleh investor-investor yang bisnis properti. Itu diikuti metode Pak Anies Baswedan ini. Gitu. Nah, ini sesuatu hal yang visioner dalam kepemimpinannya. Gitu. Nah, lebih-lebih dengan tagline 2024 ini tentang perubahan. Nah, apa sih potret? Kenapa dibutuhkan perubahan? Apa potretnya, bahwasanya potret ketimpangan sosial di era kepemimpinan sekarang. Itu misalnya kita lihat Rempang lah. Gitu. Bagaimana isu Rempang itu yang begitu hangat di publik ini. Nah, ini kan membutuhkan suatu cara baru, manajemen baru dalam kepemimpinan. Mungkin itulah yang saya lihat terkait dengan bagaimana Pak Anies Baswedan ini bisa menang nantinya. Gitu. Ya, peluang menang besar. Peluang menangnya besar. Nah, peluang menangnya besar itu sekalipun tampilan di media berdasarkan slide lembaga survei ya. Lembaga survei kan mengatakan selalu nomor 3. Tapi secara fakta di lapangan ketika Pak Anies Baswedan itu berkunjung ke tiap-tiap daerah, antusiasme masyarakat itu luar biasa. Saya lihat itu. Gitu. Dan ente juga rasakan sendiri di kampung, setidaknya di kampung sendiri kan di Bima. Nah, gitu ya. Saya kan penelitiannya di Jakarta itu. Saya tanya juga sama warga-warga di Jakarta ini bahwasanya mereka itu sangat puas bahwasanya komunikasi Pak Anies, misalnya saya kan peneliti tentang komunikasi Pak Anies Baswedan itu tidak ada yang istilah itu menyerang personal, membuat hati seseorang itu sejuk lah semuanya. Semuanya sejuk, adem gitu. Nah, inilah masyarakat Indonesia ini mungkin pada umumnya ya menginginkan kepemimpinan yang sejuk, yang bisa melerai, bisa menghadirkan solusi yang memihak kepada masyarakat bawah, pro terhadap rakyat bawah gitu. Mungkin dan itu ada sama Anies. Itu sama Pak Anies gitu. Mungkin yang lain mungkin kalau kita kan banyak kan analisis politik itu untuk menentukan pemilihan itu mengajak kepada masyarakat ini bahwasanya harus lihat rekam jejak atau jejak rekamnya. Gitu. Nah, untuk memperbandingkan itu kita harus melihat rekam jejaknya Pak Anies, rekam jejak para kandidat-kandidat yang lain, atau jejak rekamnya lah. Misalnya begitulah. Ya, makasih deh. Siap, Bang. Nah, kita pindah ke Bang Ipul dulu. Ini Bang Ipul ini baru pulang dari Ambon nih. Bang Saiful Caniago. Ini sudah berapa kali tapi dia baru pulang dari Ambon. Kita mau tanya, pulang dari Ambon mau motret situasi masyarakat dukungan di Pilpres lah yang terkait dengan masalah 3 capres tapi khusus tentang Anies lah. Di Ambon itu bagaimana, di Maluku atau khususnya di Ambon, mana pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rakyat Indonesia yang saya hormati, tentunya kalau berkaitan dengan calon presiden Anies Baswedan dan Kasih kuat sedikit suaranya. calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, menjadi kerelatifan penilaian nyaris seluruh rakyat Indonesia bahwa Lebih fokus Ambon ya. Ente kan baru pulang dari Ambon toh? Iya, maksudnya melihat kan situasi menurut pandangan saya, masyarakat Ambon pun demikian penilaiannya sama dengan seluruh rakyat Indonesia. Begitu. Bahwa Anies Baswedan secara personal itu memiliki nilai kepemimpinan yang tentunya sangat baik dan sangat optimal. Nah, dalam konteks dengan Pilpres ini dukungannya bagaimana menurut ente? Kalau dukungan masyarakat terkhususnya di Kota Ambon dan masyarakat Provinsi Maluku sangat luar biasa. Karena nilai kepemimpinan Anies Baswedan itu sudah masif sekali ke seluruh rakyat Indonesia, informasinya sampai ke pelosok-pelosok desa terkhususnya di Provinsi Maluku juga. Makanya kalau saya melihatnya terkhususnya untuk masyarakat Maluku, penilaiannya sama saja dengan penilaian masyarakat seluruh Indonesia terhadap sosok Anies Baswedan. Artinya positif lah penilaiannya. Sangat positif karena
dari cara berkomunikasi, cara bersilaturahim, cara apresiasi terhadap semua problematika bangsa, tentunya sangat baik sekali dan sangat terukur. Semua pikiran-pikirannya Anies Baswedan itu sangat konstruktif dan tentunya solutif. Apapun masalah yang saat ini dan ikhtiar kepemimpinan Indonesia ke depan itu nyaris dijawab, nyaris di ide-ide dan gagasan Anies Baswedan itu masuk semua, artinya relevan semua. Dengan demikian, terkhususnya masyarakat Maluku sangat positif, dan kalau secara pribadi saya melihatnya masyarakat Maluku dukungannya sangat signifikan sekali terhadap pencalonan Anies Baswedan sebagai pemimpin Indonesia ke depannya. Ente sebelum tutup melihat tadi ente pantau soal pendaftaran di KPU itu gimana? Tadi kalau pendaftaran pasangan Amin Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di KPU, kebetulan saya hadir juga di sana. Tentu apresiasi masyarakat Indonesia sangat luar biasa. Itu yang saya ikutin dari saya melihat langsung animo masyarakat yang hadir di KPU untuk mengawal proses pendaftaran pasangan Amin. Mereka datang atas keikhlasan mereka sendiri untuk kemudian bisa minimal bisa melihat sosok Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Jadi suatu dukungan yang datangnya bukan dipengaruhi oleh pihak lain, tapi kesadaran mereka sendiri, keikhlasan masyarakat sendiri untuk kemudian mereka pengen memastikan bahwa mereka adalah bagian dari pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Iya, nenek-nenek juga banyak ya. Iya. Lihat itu. Oke, terima kasih Ipul ya. Siap. Pak Ipul. Salam Pak Ipul perubahan. juga, Pak Ipul juga ini kan ketua apa ya? Ipul juga ketua apa? Garda Perubahan Indonesia. Garpindo. Sebentar. Iya itu. Nah, Pak Jumadin berikut ini ada Pak Dr. Andus Jumadin Bona dari Sulawesi Tenggara. Beliau baru datang juga nih ke Jakarta. Beliau seorang ustadz yang ya cukup populer lah di sana dan bersama masyarakat di sana. Beliau datang, kita mau dengarkan informasi beliau tentang popularitas Anies Baswedan, karena beberapa informasi bahwa yang populer dan dukungan masyarakat di sana sering itu Prabowo katanya Sulawesi Tenggara. Menurut pencermatan dan apa yang Anda lihat di sana, kebetulan Anda juga dari sana dan baru datang di Jakarta 1 minggu ini, selama ini ikuti bagaimana menurut informasi itu? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk merespon dinamika politik terkini, ya. Dinamika politik nasional kontemporer terkait kontestasi Presiden 2024 ini, yang dimana tadi sudah dimulai pendaftaran, ya, yang pertama dilakukan oleh pasangan Amin, kemudian pasangan Pak Ganjar. Secara objektif menurut cermatan saya di lapangan di wilayah Sulawesi Tenggara, mulai dari kota Kendari, Buton Utara, kota Bau-Bau, Kolaka, Konawe, bahkan nyebrang di area-area industri, Morowali Utara, dan Morosi, Sulawesi Tenggara. Morowali dan Morowali Utara itu di Sulawesi Tenggara, Morosi di Sulawesi Tenggara. Respon masyarakat terkait figur Capres Anies Baswedan itu sudah sangat populer. Hari ini walaupun di media elektronik tidak banyak disorot tentang keberhasilan yang telah dicapai oleh Pak Anies Rashid Baswedan ketika memimpin DKI, namun di media sosial itu tetap terekspos
di seluruh sampai ke pelosok-pelosok pedesaan seperti yang disampaikan oleh kawan dari Maluku. Saya ingin katakan bahwa respon rakyat khususnya pada tataran grassroots itu mayoritas Itu respon itu dukungan gitu ya. dukungan. Kesukaan mereka Iya, terhadap mereka rakyat ini. Saya tidak cerita di kawasan lain. Kalau kawasan lain kita bisa melihat respon masyarakat melalui pertemuan-pertemuan Iya, akbar iya, itu. Itu tidak bisa dibantah lagi. Tapi di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi, khususnya di area-area Ya, kan ente kan sering ke kampung-kampung itu Iya. kan soal saya banyak usaha masuk tambang ke- dan segala macam kan sering. apalagi masuk di area industri. Iya. Para pekerja itu menghendaki tipikal yang seperti Anies Baswedan. Iya ya. Itu kenapa mereka begitu? Melihat Anies Karena memihak- mereka memihak misalnya kepada tadi yang masyarakat. disinggung oleh Adinda dari Bima. Adinda dari Bima, narasumber pertama itu bahwa memang Anies memberikan respon untuk penanganan masalah-masalah seperti ini itu lebih pro kepada rakyat ketimbang oligarki. Inilah sehingga magnet ini betul-betul tanpa ditawar-tawar dan itu nilainya luar biasa. Nah itu juga terkait juga nggak dengan figur, misalnya kesopanannya, apa lemah lembutnya, belum lagi kita bicara tentang komunikasinya yang menyejukkan, Iya, itu juga. belum. Kalau masalah figur, tata krama, kemampuan intelektualnya itu sudah tidak bisa diragukan karena itu diulas di berbagai media, Iya, termasuk media-media yang mainstream. menjadi Itu internasional juga, dunia internasional Kemampuan juga mengakui itu. calon presiden kita Anies Baswedan ini tidak diragukan lagi. Di pentas-pentas global saja dia punya kemampuan begitu rupa, percaya diri dia. Tanpa gagap dan berhadapan diakui. dengan tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh intelektual dunia. Dan diakui ya, begitu diakui santai kemampuan. memaparkan visi misi yang akan diembannya untuk ke depan tentang dunia masa depan. Bukan saja Indonesia, tapi tata dunia global ke depan itu sudah ada desain yang dalam benaknya. Nah, Indonesia itu kita harap yang seperti ini. Ya, pemimpinnya ya. Iya, kita merindukan Indonesia ada pemimpin yang tipikalnya seperti Pak Anies Baswedan. Jadi menjadi kebanggaan kita lah. Kita merasa bangga sebagai warga negara. Ini tanpa mengecilkan figur-figur lain. Itu urusan mereka yang mana. Namun secara personal saya ingin mengatakan kita merasa bangga kalau pimpinan kita, leader sebuah negara itu seperti Pak Anies kemana saja itu tanpa harus dikawal, dibisikin dengan cara-cara apa, tapi dia punya kemandirian, punya solusi-solusi alternatif untuk pemecahan masalah-masalah global, regional dan nasional. Ya, ya. Nah, itu harapan saya. Kemudian Jadi kita kembali lagi ke soal akar rumput di Ya. Sulawesi Tenggara ini ya. Jadi memang kuat ya secara sangat kuat. menurut pemantauan Pak Jumadin Bona ini di lapangan, karena ente kan sering ke Ya, ya. kampung-kampung ngurusi pekerjaan dan apa-apa dan mendengarkan langsung tentang simpati mereka terhadap Betul. figur yang bersangkutan. Jadi kita, misalnya saya bertanya kepada petani atau kepada ibu-ibu rumah tangga atau kepada nelayan, yang kalian inginkan untuk calon untuk presiden kita tahun 2024 itu siapa? Pak Anies toh. Jawaban ya, mereka mereka semuanya dengan Anies. dialek Sulawesinya Pak Anies toh. Yang lain kenapa bukan yang lain? Terbukti di Jakarta kita tidak perlu berandai-andai yang lain. Jakarta saja bisa ya kita butuh. Yang lain kita belum lihat prestasi-prestasi mereka dalam soal-soal kepemimpinan. Saya kira itu untuk persoalan. Jadi prediksi kata kuncinya. Jadi Pak Jumadin prediksi bahwa pada Pilpres 2024 akan datang Anies pasti menang di Sulawesi Tenggara. Insya Allah di Sulawesi Tenggara menang Anies. Menang ya. Insya Allah. Oke, terima kasih banyak Pak Jumadin. Ya, ini ada tambahan sedikit juga dari dari Adinda dari Bima ini. Silakan Adinda. Tadi Ya, terlupakan. saya ingin tambahkan sedikit yang saya lupakan tadi. Ketika saya melihat fenomena antusiasme masyarakat di KPU tadi itu, bahwasanya antusiasme itu merusak pasar lembaga-lembaga survei yang Oh, iya, mengatakan Pak Anies itu nomor 3. Iya. Ini fenomena dan ini fakta ini. Dan secara tidak langsung itu pasti merusak pasar lembaga-lembaga survei Iya, iya. yang menyatakan Pak Anies itu nomor 3. Itu aja sih yang saya ingin tambah itu. Iya. Oke. Terima kasih banyak Adinda. Siap, Pak. Ya baiklah kawan-kawan sekalian, itulah 3 ya kita boleh katakan sebagai tokoh yang bisa memotret
daerah-daerah masing-masing ya. Misalnya Sulawesi Tenggara dari Pak Ustadz Jumadin Bona tadi yakin betul, dan dia memang seorang tokoh masyarakat yang sering bepergian di sentra-sentra industri pertambangan, di perkebunan, di nelayan. Dia tanya secara langsung dan dia tahu persis tentang keadaan di masyarakat di Sulawesi Tenggara dan prediksi bahwa Anies akan menang di Sulawesi Tenggara di Pilpres yang akan datang. Demikian juga dari Bima. Kalau Bima kan Sulawesi Tenggara dan Bima tipis-tipis saja kecenderungan, selain mereka bersimpati terhadap figur yang bersangkutan karena kemampuan kualitasnya secara individu intelektual, rasa kemanusiaan yang tinggi, ingin mewujudkan perubahan untuk pemerataan pembangunan sosial ekonomi dan lain sebagainya, keadilan sosial mau tegaskan. Nah, itu pada Anies membuat simpati selain rekam jejak keberhasilan kepemimpinan dia bagaimana memperlakukan warga Jakarta begitu luar biasa ya ketika memimpin Jakarta. Demikian juga di Ambon, yang kebetulan Bang Ipul ini sering pergi pulang Ambon terus, jadi dia memotret situasi di Ambon dan kesimpulannya bahwa mereka bertiga ini juga berharap Anies untuk bisa terpilih 2024 yang akan datang, dan mereka melihat bahwa antusias masyarakat bersimpati kepada Anies untuk menjadi pemimpin dan akan memilih pada Pilpres yang akan datang luar biasa di daerah di Maluku, di Bima, kemudian juga di Sulawesi Tenggara ini. Dan memang kita juga tanya-tanya ke yang lain juga seperti itu, cuma hanya ingin kita menegaskan kebetulan ada mereka yang baru datang ke Jakarta, kita ketemu dan kita coba, dan mereka mencoba juga melihat apa yang terjadi pendaftaran, antusias masyarakat dalam pendaftaran Amin tadi yang mereka datang secara sukarela tanpa dimobilisasi datang, kemudian hanya untuk menyaksikan kehadiran Anies saja, dan mereka puas bahwa mereka sudah lolos sebagai capres dan cawapres, karena selama ini kan mereka khawatir bahwa jangan sampai di akhir-akhir dijegal gitu loh. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan apa yang disampaikan oleh ketiga dinda kita ini dari Maluku, kemudian dari Bima, NTB, kemudian dari Sulawesi Tenggara, dari Pak Jumadin Bona. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.